Qiao Xie melihat bahwa dia memiliki hidung dan mata, dan memang terlihat seperti itu. Nona Su tidak terlihat seperti orang seperti ini sebelumnya. Siapa yang tidak mengatakannya? Saya juga berpikir begitu. Itu sebabnya saya terkejut. Sekretaris Lin melambaikan tangannya. Akhir-akhir ini, Anda mengenal orang tetapi tidak tahu apa yang mereka ketahui. Bukankah begitu, dokter? Qiao, petik 2. Qiao Xie melihat matanya menatapnya, selalu merasa ada sesuatu dalam kata-katanya. Karena Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, saya akan memberitahu Tuan Fu dan dia mungkin akan menemui Anda setelah dia selesai. Sekretaris Lin membatalkannya, dan ketika pertunjukan selesai, dia buru-buru pergi. Bagus. Qiao Xie melihat Sekretaris Lin pergi, matanya berkedip. Melihat postur ini sekarang, Su Qinghuan dan Fu Yanxi benar-benar berselisih. Kalau tidak, dia sudah memberi obat penawar kepada Su Qinghuan. Biasanya, jika Fu Yanxi hanya menipu penawarnya, dia seharusnya segera berdamai dengannya. Satu-satunya penjelasan adalah Fu Yanxi tidak berakting. Memikirkan orang ini, Qiao Xie menarik napas dalam-dalam dan mengembalikan jantungnya ke perutnya. Mulai sekarang, nyawa Fu Yanxi akan ada di tangannya. Bukankah dia harus melakukan apapun yang kamu ingin dia lakukan? Memikirkan hal ini, Qiao Xie mengangkat matanya dan melirik ke gedung grup Fu yang besar, dan mengangkat sudut bibirnya. Mungkin seluruh bangunan akan menjadi milikmu. Sejak mengetahui cerita lengkapnya, Fu Jiajia menjadi panik sepanjang hari. Bahkan saat aku sedang menggendong putriku, aku merasa sedikit linglung. Zhou Sais memperhatikan keadaan istrinya dan berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Jangan pikirkan itu, ya. Keberuntungan memiliki takdirnya sendiri. Kamu mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan Su Qinghuan selama perjamuan. Sebagai saudara, aku hanya akan melakukannya berakhir bersamamu pada akhirnya. Bisakah kamu memilih untuk mendukungnya? Menurutku itu tidak adil. Kenapa semua kekacauan ini harus dikumpulkan di sekitar Huan Huan? Dia sudah cukup menderita. Sejak dia bertemu Su Qinghuan, dia hidup hemat dan bekerja keras setiap hari. Belakangan, saya akhirnya melihatnya memasuki kantor pusat Fu dan mendapat apresiasi. Sebelum saya bisa berbahagia untuknya, kejadian di Fu Yan terjadi lagi. 4 tahun waktu terbuang sia-sia. Berapa 4 tahun masa muda yang bisa dimiliki seorang wanita? Jika 4 tahun lagi tiba, siapa yang sanggup menanggungnya? Berada di sisinya selama jamuan makan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Fu Yanxi, aku tidak ingin melihatnya. Fu Jiajia menidurkan putrinya dan menidurkannya, meminta bibinya untuk membantu merawatnya. Dia menarik Zhou Sais keluar dari kamar anak-anak sebelum melanjutkan, apakah kamu punya ide lain? Ayo bantu mereka, meskipun harus mengeluarkan biaya. Saya bersedia melakukan keduanya. Faktanya, dengan temperamen Fu Jiajia, jika dia tidak terburu-buru dan memukuli Qiao Xie dengan kejam, dia dianggap dewasa. Jika ini terjadi sebelumnya, dia akan langsung menemui pelakunya. Jika aku bisa, aku lebih suka diracuni demi Yanxi. Tanpa bantuan Fu Yanxi, mustahil bagiku, apalagi putriku, bisa bersama Fu Jiajia. Zhou Sais tidak boleh melupakan kebaikan ini. Namun dalam masalah ini, tidak ada yang bisa terlibat. Qiao Xie ini tidak memiliki kelemahan. Mengapa Fu Jiajia tidak mempercayainya? Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa hubungannya dengan keluarga Qiao tidak terlalu baik. Dia memiliki adik laki-laki, Qiao Yaozu, dan bahkan sempoa akan mengenai wajahnya. Apakah menurut Anda Qiao Xie peduli dengan hal seperti itu, adik laki-lakinya, atau orang tuanya yang lebih menyukai laki-laki daripada perempuan? Lalu apa yang Qiao Xie coba lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Fu Yanxi? Hahaha, kamu bisa kembali dan menghajarnya sekarang. Qiao Han balas tersenyum. Lupakan saja, melihat si idiot ini tidak menyenangkan. Zhao Qing menggelengkan kepalanya dan menolak, tapi dia segera mengerti mengapa Qiao Yu begitu mendominasi ketika dia bertemu dengannya. Kamu ingin bertemu orang lain, putri tertua dari putra kedua Bei Qiao, Qiao Qinxin. Maksudmu, putra kedua Bei Qiao ingin bersaing dengan bosnya, Lao Qiao, untuk mendapatkan posisi. Zhao Qing bertanya dengan sederhana. Masalah ini belum diputuskan, tapi putra kedua Bei Qiao adalah orang yang relatif sederhana. Sekarang orang-orang di Bei Qiao yang sangat memusuhi Anda dan saudara perempuan Anda adalah orang tua mereka dan faksi bos. Anak kedua sebenarnya tidak berkata apa-apa.
Tapi, orang tua Bei Qiao harus turun tahta tahun ini. Mengenai apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memastikannya. Qiao Han berkata terus terang. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu. Tapi, itu pasti tidak mungkin sekarang. Ada hal lain yang harus kulakukan. Seharusnya besok dan lusa, Qiao Qinxin akan pergi ke kota Zhongzhou kali ini. Sejauh yang saya tahu, dia ingin bertemu petinju kelas berat dari Jalan Wulong. Ini seharusnya tentang membicarakan sesuatu yang penting, kata Qiao Han. Baiklah, saya menunggu Park Hye-seol mengatur waktu sebelum berbicara dengan orang-orang dari Jalan Wulong dan Jalan Beiyuan. Saya telah membuka segel pada kunci altar. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai, yaitu janji kepada Park Hye-seol. Zhao King mengingatkan, sudah siap, kami hanya memerlukan waktu pengiriman dan alamat spesifiknya, kata Qiao Han. Oke, kalau begitu aku akan menyelaraskan diriku dengan Park Hye-seol. Jawab Zhao King. Setelah kedua orang itu mengakhiri percakapan mereka, Zhao King mengusap alisnya, merasakan intuisi yang kuat di dalam hatinya. Artinya, tirai akan segera dimulai. Saat Park Hye-seol mendapatkan perlengkapan ini, semenanjung mungkin akan berdarah lagi. Alasan wanita ini ingin bertemu orang-orang dari Jalan Wulong dan Jalan Beiyuan adalah untuk menambah berat badannya sendiri. Saat Zhao King sedang berpikir, dia tanpa sadar datang ke pintu kamar tempat Li Suying berada. Melihat ke pintu kamar di dekatnya, dan pelayan senior, yang bertanggung jawab atas layanan di lantai ini. Zhao King berhenti di depan pintu, menarik napas dalam-dalam sejenak, mengatur pikirannya, lalu masuk. Dia masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Li Suying. Setelah pelayan senior membuka kamar, Zhao King meminta pelayan menyiapkan makanan untuk Han Jiang, dan kemudian memasukinya sendirian. Kamar Presidential Suite Li Suying adalah suite paling sederhana, mewah, dan menyenangkan di Qingge Hotel. Seluruh desain suite dibuat khusus untuknya, seperti berada di lantai datar eksklusif di gedung bertingkat. Kamu di sini. Begitu Zhao King memasuki ruangan, suara manisnya terdengar. Dia mengenakan handuk mandi, dan menjulurkan kepala kecilnya. Di mana kamar mandi lainnya? Zhao King bertanya dengan santai ketika dia melihat dia mengenakan masker wajah dan baru saja selesai mencuci. Di sana, Li Suying menunjuk sambil membungkus handuk mandi, lalu memutar matanya yang besar dan berair, seolah mengingat sesuatu, dan tersenyum licik. Setelah mandi, aku punya kejutan untukmu. Kejutan. Zhao King mengangkat alisnya. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya, dia sangat meremehkan Li Suying di dalam hatinya. Dia selesai mencuci dengan cepat dan keluar dari kamar mandi dengan dibungkus handuk mandi. Li Suying, yang sudah mengenakan piyama bermotif kartun kasual di perpisahan, berjalan mendekat dengan sepasang piyama di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, deng deng deng. Kejutan. Coba sekarang. Zhao King menatap piyama di tangannya yang warnanya sama dengan piyamanya tetapi polanya sedikit berubah, merasa terkejut. Sepertinya ini model pasangan. Zhao King kembali ke kamar mandi, mengenakan piyama baru, melihat pola kartun di atasnya, dan setelah menikmatinya sebentar, hidungnya sedikit bergerak, dan samar-samar dia masih bisa mencium aroma samar Li Suying di pakaiannya. Zhao King terlihat tampil dengan piyama di depan cermin. Apakah kamu berpakaian? Li Suying bertanya. Oke, jawab Zhao King. Suara kenop pintu kamar mandi terdengar, dan Li Suying menjulurkan kepalanya ke dalam terlebih dahulu. Setelah melihat apa yang dia kenakan, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tersenyum, matanya yang cerah berubah menjadi bulan sabit. Hahaha, ini benar-benar lebih manis dari yang kukira. Li Suying menutup mulutnya dan tertawa, sambil mengelilingi Zhao King, melihatnya dengan hati-hati, seolah ingin melihat apakah itu cocok. Ini disebut tampan. Zhao King mengukur. Ya, tampan. Li Suying mengikuti temperamennya dan berdiri di sana, memandangi dua orang yang mengenakan piyama, pasangan, di cermin, matanya tersenyum dari awal hingga akhir. Dia sudah menantikan adegan ini sejak gaun tidurnya dibuat sebulan lalu. Di tengah jalan, dia telah menerima kabar dari keluarganya bahwa tablet takdir cucunya Xia Yuan rusak. Ketika dia menerima berita itu, Xia Xiang sangat terkejut dan marah. Xia Yuan adalah keturunan dari keluarganya yang paling dia hargai. Dengan bakat seni bela diri Xia Yuan, jika dia mengolahnya dengan hati-hati, ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam Tianyan. Dia melatih Xia Yuan sebagai pewaris keluarga Xia. Alhasil,
Keturunan dari keluarga yang paling ia hargai tiba-tiba meninggal secara misterius. Xia Xiang, kamu masih berani menanyaiku tentang masalah ini. Xia Yuan mengkhianati umat manusia, berkolusi dengan tuan muda dari Sekte Setan Darah Zanmo, dan menjebak murid Tao dari aliansi Dao kita. Sampah seperti itu akan pantas mati. Zhuge Ya berkata dengan dingin, dia baru saja mati di luar. Kalau tidak, bahkan jika dia kembali ke Liga Dao hidup-hidup, aku akan membersihkan kanker sampah ini dengan tanganku sendiri. Ketika kartu nasib Xia Yuan hancur, orang-orang dari keluarga Xia telah membuat masalah. Untuk memahami keseluruhan cerita, Zhuge Ya telah menghubungi putrinya Zhuge Bing melalui token komunikasi dan menanyakan apa yang terjadi. Untuk memahami masalah ini secara lebih komprehensif dan menghindari orang lain mengatakan bahwa dia menyukai putrinya, dia juga menghubungi Zhou Ling, Yu Xi, Bai Lize, Su Henghu dan lainnya untuk memahami keseluruhan cerita satu persatu. Dari mulut Zhuge Bing, Zhou Ling, Yu Xi, Bai Lize, Su Henghu dan lainnya, dia sudah memahami kebenaran masalah ini. Saat ini, bagaimana dia bisa bersikap sopan kepada Xia Xiang? Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin Yuaner berkolusi dengan tuan muda dari Sekte Setan Darah tanpa alasan? Ini hanya alasan yang sengaja dibuat oleh kalian untuk menjebak keluargaku, kata Yuaner. Gila dengan mata merah. Membuat alasan. Ketika Zhuge Ya mendengar ini, matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, Xia Xiang, apakah menurutmu aku memiliki kebajikan yang sama seperti kalian orang-orang yang tidak tahu malu, dan bahwa aku akan melakukan apa saja untuk melenyapkan para pembangkang? Zhuge Ya, biarkan Zhuge Bing dan Zhou Ling keluar. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada mereka secara pribadi. Dia masih tidak percaya bahwa Xia Yuan akan melakukan hal seperti berkolusi dengan Sekte Setan Darah. Selain itu, bahkan jika Xia Yuan benar-benar berkolusi dengan Sekte Setan Darah, dia tidak akan cukup bodoh untuk memberitahu semua orang. Binger dan Zhou Ling masih mengejar Zanmo dan sisa-sisa Sekte Setan Darah lainnya, dan mereka tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu untuk hal semacam ini. Zhuge Ya berkata dengan dingin. Zhuge Ya, masalah ini sangat penting. Bagaimanapun, ini melibatkan Xia Yuan, putra aliansi Tao yang bangga. Kami tidak dapat mendengarkan kata-kata keluarga Anda. Jika Anda mengatakan bahwa Xia Yuan berkolusi dengan Sekte Setan Darah, maka dia berkolusi dengan Sekte Setan Darah. Jika aliansi Tao seperti ini mengajukan tuntutan secara sewenang-wenang tanpa bukti apapun akan membahayakan semua orang. Pada saat ini, Leng Xing juga datang ke sini dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Sebagai anggota faksi perdamaian, Xia Xiang tentu saja ingin memihak Xia Xiang dalam masalah ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Zhuge Ya menatapnya dan bertanya dengan dingin. Saat Zhuge Bing dan Zhou Ling kembali, kami akan mengadakan pertemuan Dewan Tetua untuk membahas masalah ini bersama-sama. Dia juga tidak percaya bahwa Xia Yuan bisa sebodoh itu berkolusi dengan Sekte Setan Darah dan memberitahukannya kepada semua orang. Jika Zhuge Bing dan Zhou Ling tidak dapat memberikan bukti tetapi mengandalkan kecurigaan dan dugaan subjektif untuk mengepung dan membunuh Xia Yuan, maka mereka pasti akan membuat faksi pertempuran utama membayar mahal untuk masalah ini. Oke, karena kamu tidak yakin, tunggu sampai mereka kembali dan adakan pertemuan Dewan Tetua untuk musyawarah bersama. Zhuge Ya mencibir. Sekelompok bajingan ini tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka justru berani menginisiasi pertemuan Dewan Presbiterian untuk membahasnya bersama. Hanya ketika rapat umum Presbiterian diadakan untuk musyawarah bersama, mereka akan memahami betapa salahnya pendekatan mereka. Ketika saatnya tiba, akan sulit bagi keluarga Xia untuk tidak melepaskan diri dari masalah ini. Leng Xing terkejut saat melihat Zhuge Ya menyetujuinya dengan begitu sederhana. Orang tua ini memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Bukannya Xia Yuan sebodoh itu. Dia berkolusi dengan Sekte Setan Darah, dan mengapa ada orang yang tertangkap?